Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentu senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dan kita nikmati sejak kita lahir sampai saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kasih sayang beliau yang mengajarkan kita untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana jalan menuju kebahagiaan dan penderitaan, dan jalan menuju neraka dan surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang menyesakkan hati kita. Dalam kultum kemarin saya sampaikan di antara yang menyedihkan, terutama bagi para orang tua dan guru, adalah berbahayanya anak muda kita yang bullying, tawuran, bahkan berakibat pada kematian. Bukan cuma terjadi di sekolah-sekolah umum, tapi juga terjadi di pesantren yang seharusnya mereka diajarkan akhlak dan kasih sayang yang tinggi. Selain itu juga tentu kita sebagai umat manusia senantiasa menemukan ragam kesulitan dalam kehidupan kita. Menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, tentu kita berbahagia dengan meningkatkan ibadah dan kualitas takwa kita. Tapi pada saat yang sama kebutuhan duniawiyah kita juga sangat besar untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Dalam ajaran agama kita tahu Allah itu maha sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu adalah maha kasih dan maha sayang. Ar-Rahman itu cerminan kata rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh alam semesta. Kasih sayang Allah diberikan kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada manusia, baik muslim ataupun non muslim, baik mukmin ataupun kafir, tanpa kecuali. Maka kalau tidak aneh kalau kita saksikan barangkali ada manusia yang tidak beriman, hidupnya tidak memenuhi ajaran yang seharusnya, tapi tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat, diberi rizki, diberi kehidupan. Tapi ada satu hal, Ar-Rahim, ini rahmat Allah yang bersifat khusus, bersifat spesial, hanya diberikan kepada umat mukmin, umat muslim. Sebagai lambang dari kasih Allah yang spesial itu, dari kasih sayang Allah yang spesial itu, Allah kemudian, kata Ibn Hazm yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu lambang dari kasih sayang spesial Allah Subhanahu wa taala pada kita selaku orang mukmin. Kata kutiba dalam bahasa Arab itu adalah mewajibkan, bahwa puasa itu cerminan sebuah ibadah yang berat.
sebuah ibadah yang tidak bisa dilakukan dengan ringan, menuntut totalitas fisik kita, totalitas niat kita, totalitas kontrol indera dan hati kita. Tapi justru dengan puasa itu Allah ingin kita menjadi tatakun, orang yang bertakwa. Apa itu arti takwa? Arti takwa itu dalam bahasa Arab adalah pemeliharaan, perlindungan, menjaga diri untuk selamat. Memelihara dari apa? Memelihara dari pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita dan Tuhan kita yang menyayangi kita secara khusus. Memelihara dan menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari terjerumus untuk masuk neraka. Memelihara dari apa? Memelihara diri kita supaya selamat dunia dan akhirat. Bahagia di dunia dan masuk surga kelak di akhirat. Itu arti takwa. Maka kata-kata takwa ini terus-menerus didengungkan pada setiap minggu oleh para khatib, dan setiap tahun adalah upaya kita untuk kita capai dengan berpuasa tersebut. Jadi konsepsi puasa, konsepsi Ramadan itu harus dilihat sebagai simbol kasih sayang spesial Allah Subhanahu wa taala pada kita, supaya kita kemudian menjadi orang bertakwa. Untuk apa bertakwa? Tadi terpeliharanya kita dari berbagai macam dosa, dan ujungnya nanti kita akan diberikan surga seluas langit dan seluas bumi. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemudian dengan puasa pula secara ukhrawi kita akan diganjar dengan pahala, diganjar dengan surga seluas langit dan bumi. Secara kehidupan duniawiyah kita kemudian akan menjadi makhluk yang mulia. Dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu orang mukmin kepada ampunan dan Tuhanmu untuk mencapai surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, untuk orang-orang muttaqin. Itu ganjaran Allah bagi orang yang bertakwa, yang bersifat ukhrawi, akhirat. Dan ganjaran Allah yang bersifat duniawiyah akan menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Kriteria orang takwa itu apa? Kriteria orang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik saat lapang ataupun saat sempit, saat kaya ataupun saat miskin. Makanya dalam sebuah hadis, kalau kita lagi terjerat kesulitan rezeki, sempitnya rezeki, sulitnya mencari rezeki, sulitnya mencari kerja, sulitnya berdagang, bersedekahlah. Justru agak bertolak belakang. Kita saat tidak punya uang, saat tidak punya rezeki, usahakan bersedekah. Sebab sedekah itulah yang akan mengundang rizki pada kita sendiri. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang bertakwa itu selain terbiasa berinfak dalam posisi lapang dan sempit, juga senantiasa mampu mengontrol amarah, mengontrol emosi, mengontrol hal-hal negatif dalam dirinya. Kemudian juga wal afina 'anin nas, pemaaf, menjadi pribadi yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Coba lihat kriteria orang bertakwa itu sedemikian hebat. Ya, selain masuk surga, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi yang dermawan,
pribadi yang tangguh mengontrol emosi dan amarah kita, pribadi yang pemaaf. Inilah mungkin salah satu yang bisa menjawab salah satu kekejaman yang terjadi antara remaja yang sering tawuran, sering bullying satu dengan yang lain, bukan cuma mengakibatkan luka, tetapi kematian. Sangat sedih melihat peristiwa itu. Terakhir di Kediri, ada di Sumatera, ada di Palembang. Bukan di sekolah biasa. Bukan berarti sekolah biasa itu boleh. Bukan sekolah biasa, pesantren. Saya termasuk orang pesantren. Ada peristiwa kekejaman itu terjadi. Berarti ada soal kemudian kontrol diri, ada soal amarah yang meluap, ada soal cara berpikir yang tidak diajarkan dikontrol, yang kemudian anak-anak itu lebih bisa menyelamatkan dirinya untuk tidak melakukan kekejaman, meningkatkan sensitivitas, perasaan kasih sayang antara sesama. Sebab Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita tanpa kasih sayang Allah, kita tidak bisa hidup. Kalau kita tanpa kasih sayang Allah, kita tidak bisa menghormati satu dengan yang lain. Kalau tanpa kasih sayang Allah, kita tidak bisa merasakan berempati kepada orang lain. Maka anak-anak itu barangkali nanti setelah Ramadan itu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren harus walaupun sunnah mewajibkan. Barangkali kita juga mewajibkan diri sendiri untuk berpuasa Senin Kamis. Sebab puasa itu mampu menciptakan pribadi kita menjadi mulia, selain menjadi dermawan, bisa mengontrol amarah, juga menjadi pemaaf. Betapa nyamannya lingkungan itu kalau pribadi-pribadinya adalah pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi-pribadi yang mampu menahan emosi, pribadi-pribadi yang kemudian mudah memaafkan. Dan alhamdulillah di Candraloka ini, di Kahuripan, Candraloka minimal ada kurang lebih 3 masjid, 2 masjid, 1 musola. Ada Masjid MRTK, Masjid As-Surur, dan Musola Al-Ikhlas, yang kita berharap dan kita mengawal pada DKM-nya untuk kemudian ibadah yang kita lakukan, program yang kita selenggarakan, jangan sampai melepaskan pesan moral yang penting, meningkatkan kasih sayang, menahan emosi, memaafkan satu dengan yang lain. Kalau pribadi-pribadi kita mampu menahan emosi, saling memaafkan, barangkali surga itu tidak perlu kita nunggu akhirat. Surga itu akan hadir di lingkungan kita. Kita tidak julid satu dengan yang lain ketika orang lain dikaruniai rezeki, bukan hasud, iri, dengki, tapi kemudian belajar bagaimana orang itu bisa sukses. Kalau kemudian ada orang yang sedang terpuruk, bukan dihina dan dicaci maki dan direndahkan, tapi dibantu dengan penuh kasih sayang, dikasih informasi jalan keluar, dikasih informasi bisnis, dikasih informasi lowongan kerja. Luar biasa kalau lingkungan itu tercipta di antara kita. Itu lambang dari kasih sayang Allah yang harus kita terjemahkan, menciptakan lingkungan yang baik, yang penuh kasih sayang, yang toleransi, yang menghargai satu dengan yang lain. Janganlah kemudian urusan politik, urusan agama yang sekedar hanya kepentingan pribadi merusak tatanan persaudaraan kita, merusak kasih sayang kita, penuh caci maki dan penuh hoax. Kita tidak butuh itu. Kita butuh kehidupan yang nyaman, tentram. Kata Ibnu Abbas, salah satu kebahagiaan hidup itu adalah lingkungan yang baik. Tanda kita berbahagia itu apa salah satunya? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Lingkungan yang tidak pamer arogansi dan kesombongan. Lingkungan yang saling toleransi. Lingkungan yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, yang kaya berderma, yang miskin menghormati, yang miskin dibantu, yang kaya kemudian tetap rendah hati dan mengontrol diri untuk memberi manfaat kepada umat manusia sebanyak-banyaknya, supaya kemudian dia menjadi pribadi yang terbaik dalam konsep agama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu bukan yang kaya. Manusia terbaik itu bukan yang pintar. Manusia terbaik itu bukan yang ibadahnya paling rajin.
Manusia terbaik itu bukan orang yang paling tampan dan cantik. Manusia terbaik itu seberapapun wujudnya, ya, bisa jadi tidak terlalu kaya, biasa saja, tidak terlalu pintar, tidak terlalu tampan, tapi orang merasakan manfaat sebesar-besarnya dari orang tersebut. Itulah manusia terbaik dalam konsep agama kita Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa harus kita pahami dan harus kita ajarkan pada kita semua, puasa Ramadan merupakan gambaran kasih sayang khusus, eksklusif, istimewa bagi kita. Karena dengan Ramadan insya Allah kita masuk surga, dan dengan Ramadan tatanan kehidupan kita menjadi lebih surgawi, menjadikan kita dermawan, menjadikan kita menahan amarah, dan menjadikan kita pemaaf satu dengan yang lain. Dan kemudian kalau sudah tatanan kehidupan kita menjadi masyarakat yang penuh orang dermawan, penuh kasih sayang, penuh pemaaf, disusul kemudian kata ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah masuk golongan yang bertakwa, insyaallah yaj'al lahu makhrajan, akan diciptakan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan kita, jalan keluar dari kepengapan kita, jalan keluar dari masalah kita, jalan keluar dari hal-hal yang menghimpit kita. Mari kita bertakwa. Bukan cuman itu, kalau kita sudah bertakwa, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, insyaallah akan dikaruniai rizki, ya, dari tempat, dari manapun secara tidak terduga. Luar biasa. Dengan Ramadan kita bisa menjadi takwa, mendapatkan pahala, mendapatkan surga seluas langit dan bumi, menjadikan kita orang terhormat, dermawan, pemaaf, penahan kontrol. Juga kita akan menemukan jalan keluar yang diberikan oleh Allah dari kesulitan yang kita hadapi, dan kita akan menemukan rizki kita yang tidak terduga-duga. Luar biasa dengan Ramadan ini. Sudah begitu, kalau kita sudah bertakwa, sudah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi rizki yang tak terduga-duga, disusul ayat kemudian, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kita sudah bertakwa dengan rentetan pahala, kondisi kehidupan yang tadi, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kita kalau sudah beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan lingkungan candraloka nanti, kalau kita sudah bertakwa, dikasih pahala, menjadi orang mulia, dikasih jalan keluar, dan dikasih rezeki oleh Allah, lingkungan ini akan selalu turun dari langit keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi bahagia di dunia, dengan keluarga harmonis, dengan lingkungan harmonis, anak-anak kita menjadi soleh, rezeki gampang, ya. Juga keluar berkat dari bumi, dari langit tercurah, dari bumi tertemukan. Luar biasa. Jadi kalau orang bertakwa itulah orang paling sukses kehidupannya, ya. Jadi di akhirat sudah dijanjikan pahala, di dunia menjadi orang mulia, kehidupan akan menjadi berkah dan bahagia. Itulah barangkali bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita selaku umat Islam. Diwajibkan kita berpuasa meski berat, tetapi hikmahnya luar biasa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi mari kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai lingkungan, buat anak-anak kita jangan kemudian menjadi buas, menjadi kejam, suruh mereka berpuasa agar hatinya lembut, tidak bullying, bahkan mengakibatkan kematian bagi yang lain.
Mari kita terus menerus meningkatkan takwa kita supaya kita dapat pahala dan kehidupan kita bahagia. Mari kita terus bertakwa supaya lingkungan kita penuh berkah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wa bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ya ayuhan nas usikum bi nafsi wa taqwallaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah hari alal khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa saril ashabi nabika ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar. Qimis shalah.